Masyarakat Vietnam sangat dongkol dan emosi gara-gara rekor negaranya disalip skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam merasa sangat bahagia dan bunga, karena timnas Indonesia dipastikan bermain tanpa Maarten Paes di Piala ASEAN, Mitsubishi Electric Cup 2024. Dan Shin Tae-yong siap panggil Ilyas Alhaf dan Thomas Paul ke timnas Indonesia, setelah keduanya bantai klub Miliano Jonathans 6-0. Rekor tersebut yaitu, terkait status tim Asia Tenggara dengan perolehan poin paling banyak di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tahu bahwasanya, Thailand, menjadi tim Asia Tenggara pertama yang berhasil lolos ke babak ketiga, pada kualifikasi Piala Dunia 2018 lalu. Dalam momen tersebut, Thailand hanya bisa meraih 2 poin saja, itu dari hasil 2 imbang dan 8 kekalahan. Thailand pun menjadi juru kunci grup B setelah kalah saing dengan Arab Saudi, Jepang, Australia, Irak, dan Uni Emirat Arab. Kemudian Vietnam mengikuti jejak Thailand, pada kualifikasi Piala Dunia 2022, yang mana tim berjuluk Golden Star Warriors itu, sukses menembus babak ketiga. Memukaunya, Vietnam mampu melampaui catatan Thailand lantaran mampu menoleh 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 8 kekalahan. Vietnam saat itu juga menjadi juru kunci di grup B yang berisikan Arab Saudi, Australia, Jepang, Oman, dan China. Satu-satunya kemenangan yang diraih Vietnam adalah ketika melawan China 3-1. Walaupun gagal ke Piala Dunia 2022, seenggaknya Vietnam sukses mengukir rekor sebagai tim Asia Tenggara dengan perolehan poin terbanyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menariknya, kini status tersebut diambil oleh timnas Indonesia. Alhamdulillah, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat skuad Garuda kini total memiliki 6 poin. Itu hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Jadi, kini rekor tim Asia Tenggara dengan poin terbanyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah direbut timnas Indonesia dari Vietnam. Hehehe. Karena hal itulah, sontak membuat fans sepak bola Vietnam murka dan mengamuk di media sosial. Hahaha, banyak warga Vietnam yang murka, bahwa keberhasilan timnas Indonesia digapai berkat bantuan pemain keturunan darah Belanda Indonesia. Mereka merasa bahwa timnas Vietnam kala itu, lebih baik daripada timnas Indonesia, karena pencapaian rekor prestasi waktu itu, bahwa seluruh pemain merupakan pemain lokal yang lahir, besar, dan bermain di Vietnam. Warga Vietnam pun bersiap-siap marah dan ngamuk lagi di media sosial, karena ada peluang timnas Indonesia untuk menambah perolehan poin di grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekarang ini. Pasalnya, skuad Garuda masih menyisakan 4 laga lagi, 2 pertandingan kandang dan 2 tandang. Alhamdulillah, dengan timnas Indonesia yang kini menempati posisi ketiga di klasemen grup C, bahkan membuat ada peluang Garuda bisa saja lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga mimpi timnas lolos ke Piala Dunia 2026 terwujud ya Allah, amin. Ya Robbal Alamin. Supporter pendukung Vietnam, tampak bahagia mendengar timnas Indonesia dipastikan tampil bermain tanpa Maarten Paes, di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab Maarten Paes disinyalir begitu kuat dan pasti akan menyulitkan tim lawan yang berjumpa dengan timnas Indonesia, di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Takut nih, hehehe, ya, semenjak Paes mengisi posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia, lini pertahanan skuad Garuda jauh lebih kuat dan sulit untuk dibobol. Berkat pengalaman yang dimiliki kiper FC Dallas tersebut, Maarten Paes sukses menjadi sebuah ancaman baru untuk para lawan timnas Indonesia. Alhamdulillah sob, beberapa negara, termasuk Vietnam ternyata takut akan adanya Maarten Paes sebagai penjaga mistar gawang timnas Indonesia. Karena tentu Maarten Paes akan sangat menyulitkan tim lawan, untuk membobol gawang timnas Indonesia dan merebut kemenangan atasnya.
Mahal bos. Hehehe. Kendati demikian, ternyata Maarten Paes tak dipanggil pelatih timnas Indonesia, yaitu Coach Shin Tae-yong untuk ajang bergengsi setingkat Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Para eman STY, hahaha. Dari 33 nama yang dipanggil, STY membawa 4 kiper dan tidak ada nama Maarten Paes sama sekali. Hebat. Keempat kiper yang diusung timnas Indonesia versi tim U22 untuk Piala AFF 2024 tersebut adalah Cahya Supriyadi, Bekasi City, Dava Fasya, Borneo FC, Erlangga Setio PSPS, dan Ikram Al-Ghifari, Semen Padang. Melihat daftar susunan kiper itu, Vietnam pun tampak lega. Alhamdulillah. Hehe, bagi Vietnam, kini bisa memanfaatkan momentum absennya Maarten Paes untuk mengalahkan timnas Indonesia. Jangan mimpi deh bos. Hahaha. Vietnam pun optimis bisa memetik kemenangan saat berjumpa skuad Garuda. Kita doakan saja sob, semoga Vietnam tidak kecewa. Hahaha. Shin Tae-yong bisa saja mendorong Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk dapat menaturalisasi Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul. Optimis bantai klub Miliano Jonathans yakni Vitesse Arnhem dengan skor 0-6, apakah Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul akan diajukan Shin Tae-yong kepada Ketum PSSI Bapak Erick Thohir agar dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Akhir pekan lalu, tepatnya pada Sabtu tanggal 23 November tahun 2024, Vitesse Arnhem menjamu klub Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul, SC Cambuur, di pekan ke-15 Liga 2 Belanda 2024-2025. Vitesse Arnhem yang saat ini berada di posisi juru kunci, dihadapkan dengan SC Cambuur yang dalam 5 laga sebelumnya, selalu memenangkan Liga 2 Belanda 2024-2025. Benar saja, Vitesse Arnhem dilahap SC Cambuur habis-habisan. Melaseh. Hehe, SC Cambuur menang telak 6-0 dalam laga ini. Dalam kemenangan ini, SC Cambuur naik ke posisi 7 klasemen Liga 2 Belanda 2024-2025, dengan 25 angka, hanya terpaut 4 poin dari De Graafschap di posisi 2, atau batas akhir tim yang otomatis promosi, ke Liga 1 Belanda atau Eredivisie 2025-2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong siap memanggil Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul? Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul belak-belakan dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, bahwasanya siap memperkuat skuad timnas Indonesia jika dibutuhkan. Alhamdulillah, Ilyas Al-Haf yang telah mencetak 1 gol dari 9 laga, di Liga 2 Belanda 2024-2025, hal ini bisa dijadikan alternatif, ketika Miliano Jonathans belum kunjung memberi kepastian untuk memperkuat skuad timnas Indonesia U22. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membidik Miliano Jonathans, pemain yang absen dalam laga akhir pekan lalu. Gimana menurut kalian sob? Tulis di kolom komentar ya. Oke, bye.